Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya humroh, ya hulgoy, ya hul jasad, ya rijal kan. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di dekat kantornya Langit Entertainment. Nah, di sini adalah tempat di mana pernah dijadikan PT sebuah binatu yang sudah 20 tahun berdiri dan kosong, serta banyaknya entitas dan eksistensi gaib di dalamnya. Kalau gitu, nggak menunggu lama, langsung aja check this out. Ini saya sudah berada di sepertinya ini adalah tempat pembilasan atau tempat pengeringan dari bahan-bahan yang sudah dicuci ya guys. Ini padahal kosongnya baru, hanya aja sepertinya tempat ada suara apa itu? Siapa itu? MS Romaljin. Nah, sepertinya karena ini dulu disewa, yang punyanya memang bisnis laundry atau binatu, tapi disewakan kembali sama rekan bisnisnya. Nah, sepertinya rekan bisnisnya ini belibet saya ngomong ini. Siapa itu? Saya dengar suara di sini, kayak suara perempuan. Ini tim sudah berada di luar, meninggalkan saya dan saya masuk seorang diri di sini. Nah, ini seperti tempat pencucian, guys. Mas Romaljin, kalian dengar suara rintikan hujan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hodam hodam, ya hulmurah, ya hulgoib, ya hul jasad. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya masih berusaha untuk mencari keberadaan makhluk astral. Sebenarnya mencoba membuktikan sosok-sosok itu ada. Saya mendengar lagi seperti ada kayak langkahan kaki. Ini kotor banget sumpah. Yang kita khawatirin tuh kalau di tempat-tempat seperti ini tuh ular. Makanya mata saya harus waspada di sini. Saya dengar suara perempuan di atas. Tunjukkan eksistensi kalian. Mana kalian? Hah? Cuma suara-suara doang yang bisa kalian lakukan seperti ini. Mana sini? Nah, ini mulai banyak nih. Kurang ajar nih. Kalian mau buat saya emosi ya? Jol sini. Nah, ini WC yang konon katanya pernah ada penampakan nenek-nenek di sini. Astagfirullahaladzim. Aden. Saya dengar sayu-sayu ada suara wanita di sini. Dan di sini tuh pernah beberapa mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu, itu konon katanya pegawai sini melihat ada seorang nenek-nenek yang membersihkan sambil telanjang. Katanya dia mencari cucunya.
Namun setelah nenek itu disuruh pergi, gak berlangsung lama, mungkin selisih sekitar 30 detik, dikejar sama penjaganya, itu sudah tidak ada sahabat langit misteri. Nah, ini kita coba, apakah suara-suara fenomena wanita tersebut adalah sosok dari nenek-nenek yang memang pernah terlihat oleh para pekerja sini. Dan di sini juga sering sekali mengalami fenomena kerasukan. Kalian denger gak sih? Seperti ada yang ngobrol. Kalau kalian pakai headset nanti, saya nggak dengernya itu kayak tipis-tipis ada suara wanita yang mengobrol. Seperti dia lagi bergunjing atau dia lagi berbicara. Padahal saya di sini seorang diri, tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam lokasi ini. Hei, siapa itu? Astagfirullahaladzim. Mas Rovalcin. Di sini banyak fenomena-fenomena suara yang nggak diduga-duga, yang bisa bikin adrenalin saya itu naik turun, guys. Karena ya siapapun orangnya, kalau kita dihadapi dengan sesuatu yang yang tidak biasa, pasti akan memiliki rasa was-was bila mana berada di tempat-tempat seperti ini. Mas Rovalcin, saya tantang kalian semua di sini. Hei, kalau saya tantang, terus kalian cuma suara-suara doang, nggak ada batang hidung kalian, gimana saya bisa gampar kalian? Nah, itu di luar sana ada makam, sahabat langit misteri. Di seberangnya itu kali, lalu seberangnya lagi ada makam umum, pemakaman umum. Ini kurang lebih luasnya sekitar 1000 meter. Ada yang nimpuk saya. Nggak tahu itu dari atas atau dari bawah, tapi yang jelas seperti ada yang nimpuk saya tadi. Kalian dengar? Mau jahil kalian di sini, ha? Nggak berlaku buat saya. Beginilah konteksnya kalau misalkan jin itu mau membuat kegaduhan. Biasanya mereka hanya mampu untuk menebar. Saya dengar kayak suara-suara ular atau suara apa itu. Saya nggak agak rancu di sini. Yang jelas gini, sahabat langit misteri. Jin hanya mampu membuat orang merasa takut. Mereka akan selalu menimbulkan fenomena-fenomena seperti suara, terus shocking shock, dengan fenomena sekelebatan, penampakan, bahkan yang terekstrim bisa membuat kita terluka. Contohnya apa terluka? Misalkan tiba-tiba kita dibuat muter-muter, nyasar. Nah, mereka hanya mampu menebar ketakutan. Astagfirullahaladzim. Lembar geledek kalian. Ini jin di sini emang kurang ajar ya. Mas Rovalcin, tantang kalian. Karena alam gaib merupakan
alam yang sulit untuk dijangkau oleh nalar manusia. Astagfirullahaladzim. Mulai ya. Di saat saya mau menerangkan, kalian mulai mengganggu saya. Tadi sampai mana? Lupa saya jadi. Oh iya. Alam gaib merupakan alam yang sulit untuk dijangkau oleh nalar manusia. Jadi kita hanya dituntut untuk berpikir semampu kita. Sedangkan sisanya, yakni yang tidak dapat kita jangkau pengetahuannya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang maha kuasa terhadap segala pengetahuan. Makhluknya hanya sedikit sekali pengetahuan yang Allah berikan. Lalu jin sebagai makhluk gaib memiliki perbedaan dengan malaikat, yakni terletak pada apanya? Pada kepatuhannya. Pada kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat memiliki kepatuhan yang mutlak pada Allah dalam menjalankan perintah Allah secara continuity dan konsisten. Sedangkan iblis meskipun awalnya juga merupakan makhluk yang taat, namun ia pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala ketika disuruh tunduk kepada Adam alaihissalam. Nah, hal inilah yang menjadikan iblis berbeda dengan malaikat. Di samping juga dalam awal mula pembentukan dan hal yang menjadikan golongan jin dan anak cucu Adam menjadi musuh bebuyutan. Meskipun memang terdapat pula segolongan jin yang baik. Meskipun memang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa jumlah jin memang lebih banyak dari jumlah manusia dan bertebaran di mana-mana. Namun bagi manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka jin pun akan kalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian gak boleh takut sama yang namanya jin. Mas Rafal Jin, jauh nih. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halmurah, ya halukay, ya halul jasad. Astagfirullahaladzim. Kalian pikir saya takut? Kalian cuma tipu-tipu doang, ha? Nggak kepake sama saya. Jauh sini. Bikin darah tinggi ya kalian ya. Bikin darah tinggi saya kalian. Kalau kalian memang makhluk yang mampu membuat orang menjadi takut, kenapa kalian tidak mampu membuat saya menjadi takut? Sombong kepada makhluk yang sombong itu adalah pahala. Jadi buat kalian jin yang menjadikan kalian sombong, saya tantang kalian. Mana makhluk muka jelek kalian itu, ha? Mana muka jelek kalian yang kalian bangga-banggakan untuk menakuti umat manusia? Mana? Kalau cuman suara timpukan yang kalian bisa lemparkan kepada saya, nggak usah kalian menyombongkan diri. Sahabat Langit Misteri, sesuatu hal yang menakutkan itu ada di dalam pikiran kita sendiri. Tergantung kita mampu mengelolanya atau tidak. Karena biar bagaimanapun, jin itu ada. Jin itu nyata. Kalau kita tidak percaya dengan jin, berarti kita tidak percaya kepada Sang Pencipta. Karena sebelum manusia lahir, sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menciptakan iblis. Allah sudah menciptakan jin. Barulah Allah menciptakan manusia. Sahabat Langit Misteri, saya sambil mencerita ya, karena lumayan pegel. Sudah
Hampir 20 menit saya keliling-keliling dan tidak menemukan fenomena-fenomena gaib di sini. Tapi hanya bentuk fenomena suara dan lemparan-lemparan yang saya dapatkan. Oke, kalau gitu saya akan coba keliling lagi. Siapa tahu saya bisa mendapatkan bentuk fenomena astral. Ini waktu udah menunjukkan pukul 3, sahabat langit misteri. Mungkin kalian bisa mendengar suara ayam berkokok ya. Hemas Rovaljin, saya masih penasaran nih. Saya akan taruh Saya akan taruh kamera untuk saya taruh di trap cam. Siapa tahu bisa mendapatkan fenomena sosok astral. Cuman saya masih bingung nih, di mana saya akan meletakkan kamera tersebut. Makanya saya mau berkeliling terlebih dahulu nih. Karena jujur, ini ruangannya tidak terlalu besar ya. Karena masih banyak mesin-mesin, alat-alat laundry atau binatu. Dan di sini katanya tuh ada ruang bawah tanah, sahabat langit misteri. Hei, siapa itu? Ada suara seperti hadir. Mas Rovaljin, muncul sini. Nggak ada pergerakan sama sekali. Hanya tadi saya di salah satu ruangan yang tadi ada airnya, itu ada suara jelas seperti namun di sini tidak ada siapa-siapa. Saya masih bingung nih, mau saya taruh di mana ini kamera? Hei, ada suara laki-laki tertawa di belakang saya. Muncul sini kalian. Muncul sini kalian. Nah, sepertinya nih pas saya akan taruh kamera di sini nih kayaknya nih. Tapi tar dulu, sahabat langit misteri. Saya mesti ngepasin nih. Karena di sini tuh, di depan saya ini tuh, saya merasakan atmosfer atau aura itu sangat kenceng. Nah, saya akan coba taruh di sini dan saya akan tinggalkan untuk beberapa saat. Saya akan tinggalkan dulu, sahabat langit misteri.
Sepertinya sudah cukup kayak ini. Saya akan ambil lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan eksistensi yang kita harapkan, karena selama saya explore di ruangan ini, saya tidak menemukan bentuk fenomena penampakan. Padahal di sini jelas-jelas apa ya? Banyak gangguan seperti dialami oleh karyawan dan bahkan penjaga pabrik Binatu ini. Tapi saya masih penasaran. Itu juga saya gambling ya, sahabat Langit Misteri. Kalau misalkan tadi saya taruh trap cam itu nggak ada apa-apanya, berarti mereka tidak mampu untuk menunjukkan eksistensinya. Tapi kalau memang dia berani untuk menunjukkan pada saat saya taruh trap cam, artinya kok agak ribet begini saya megangnya. Bentar. Kalau misalkan mereka berani untuk menunjukkan jati dirinya, berarti ini bukan hisapan jempol. Dan saya akan labeli tempat ini freaky atau angker, karena tempatnya kotor dan tidak terawat. Dan seharusnya pemiliknya ini harus menegur orang yang sudah menyewa tempat ini. Kasihan, karena apabila dibiarkan terus-menerus, ini akan menjadi sarang dari jin yang tentunya akan mengganggu kredibilitas usahanya nanti. Hei, suara apa itu? Aden, saya dengar kayak suara ini. Jam 3:30 pagi loh ini. Masih kalian mau takut-takuti saya dengan suara jelek kalian itu, ha? Saya nggak butuh suara jelek kalian. Yang saya butuhkan muka jelek kalian. Kalau kalian cuma bisanya nakuti saya, kalau kalian cuma bisanya nakutin saya, muncul langsung di hadapan saya. Begini nih sahabat Langit Misteri. Kalau misalkan sebentar ya, tangan saya agak pegel. Jadi agak lurusin dulu. Jin ini tuh emang kadang-kadang tuh sukanya ngeselin. Siapa itu? Ada suara kenceng, kayak orang buka pagar, tapi nggak ada siapa-siapa di sini. Itu jelas loh kayak suara mesin berat yang diseret, tapi nggak ada pergerakan sama sekali di sini. Muncul sini. Lumayan capek dan melelahkan. Tapi mudah-mudahan explore ini bisa menjadikan pengetahuan bagi kita semua, agar kita bisa lebih mawas diri lagi dan tidak boleh takut lagi dengan hal-hal yang berbau metafisik. Kalau gitu, saya undur diri. Saya Kipran Lewu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Langit Entertainment. Khususnya pantengin terus penelusuran-penelusuran menarik dan menegangkan dari Langit Misteri. Kalau kalian pecinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.